abwabul jannah wa surifatis syayatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Sadaqallahu a'lam. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah titipkan nikmat iman dan nikmat sehat. Banyak orang yang ada sehat namun iman tidak Allah titipkan sehingganya tidak datang ke masjid ini. Banyak juga orang yang Allah titipkan nikmat iman namun tidak Allah titipkan nikmat sehat, yaitu kawan-kawan kita yang masih dirawat di rumah sakit. Mau beribadah namun kesempatan belum ada. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih Allah titipkan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita. Amin. Selanjutnya salawat dan salam rindu kita, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan buat Nabi besar kita, junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah, kalau bisa jangan kurang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali dalam sehari. Kenapa? Di dalam kitab Kifayatul Adqiyah karya daripada Sayyid Bakri Syaqah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Dan siapa orang yang bersalawat kepada Rasul 100 kali, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Tentu salawat Allah kepada kita adalah ampunan. Amin. Maka dengan banyaknya kita bersalawat kepada Allah, Allah akan berikan ampunan kepada Rasulullah, Allah akan berikan ampunan kepada kita. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin mengazab mereka Muhammad yang engkau ada di dalamnya. Dahulu orang kafir itu mengatakan kepada Rasulullah, kalau memang engkau utusan Allah, sekarang coba turunkan azab kepada negeri Quraisy. Apa dijawab oleh Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab mereka yang engkau ada di dalamnya. Sekarang Nabi tidak ada lagi. Maknanya apa? Allah tidak akan memberikan kegelisahan kepada hati Bapak Ibu yang ada menyimpan Muhammad di dalam dirinya. Allah tidak akan memberikan kegelisahan di dalam hatinya orang yang selalu salawatnya terletak Muhammad di dalam hati. Itu Bapak Ibu sidang jamaah yang saya hormati, Bapak pengurus masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sidang jamaah, pada pagi kali ini kita akan mengkaji 5 hal dapat membentengi 5 hal. Khamsatun yuhassinul khamsata. 5 perkara yang dapat melindungi 5 perkara.
Yang pertama yaitu an-najwa yuhassinul asrar. Rahasia pribadi dapat membentengi rahasia-rahasia lainnya. Apa maksudnya? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga. Kalau bisa ada rahasia pribadi saudara kita, jangan kita buka kepada orang lain. Makanya hadis Nabi mengatakan, man satara uyuban nas satarallahu uyubahu. Siapa yang menutup aib manusia, Allah akan tutup aibnya. Begitupun ibu-ibu, kami sering menyinggung kalau ada nanti ibu ikut kajian, kalau mau bertanya jangan tanyakan privasi pribadi suami, harus dilihat muka bapak ibu. Itu berpengaruh kepada rahasia-rahasia suami. Banyak juga kajian sekarang pertanyaannya langsung orangnya dilihat, padahal yang dia pertanyakan adalah pribadi suaminya. Ini bermasalah. Kenapa? Pada zaman Rasulullah, orang yang mengadukan najwakum rahasia-rahasianya kepada Nabi yang berbentuk privasi itu ada kamar khusus. Kenapa? Agar rahasia ini tidak didengar oleh orang lain. Tidak seluruhnya pertanyaan itu harus di khalayak banyak. Tidak seluruhnya pertanyaan kita masalah pribadi harus didengar oleh orang lain. Makanya kenapa di pertengahan ayat puasa Allah ceritakan hubungan suami istri? Karena di bulan puasa ini Bapak Ibu, suami istri itu lebih romantis. Kenapa lebih romantis? Berbuka bareng, pergi maghrib bareng, pergi sholat isya dan tarawih bareng, pergi sholat subuh pun bareng. Makanya Allah ceritakan di pertengahan ayat puasa itu tentang kisah suami istri. Karena di bulan puasa suami istri lebih harmonis. Mangko dak ada orang mentalak di bulan puasa Bapak Ibu. Sesudah puasa baru orang menalak. Oleh sebab itu Al-Quran mengatakan suami itu adalah pakaian libasul lakum. Istri itu adalah pakaian bagimu dan suami itu pakaian juga bagimu. Apa sifat pakaian? Yaitu menutupi. Ibu mandi ambo kini kan gagah wah. Negara tu ada lagi pakai pakaian wah. Cuba ambo buka baju ambo kini lari ibu kok. Memang apa maksudnya? Suami itu akan lebih indah kalau ditutupi aibnya oleh istrinya. Kenapa? Yang paling tahu aib suami itu adalah istri. Dan yang paling tahu aib istri itu adalah suami. Maka suami istri harus menjaga najwa, rahasia pribadi keluarganya. Jangan sampai orang lain tahu. Makanya kalau ada ibu-ibu bermasalah, jawab dia capek buat status di FB itu. Jadi kalau ada salah ke ibu, capek minta maaf sebelum masuk ke FB. Nampak ibu capek minta maaf. Ini langsung saya buat status engkau sakiti diriku. Makanya Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan. Kalau kita jaga rahasia privasi, maka rahasia-rahasia lainnya terjaga. Dan ibu seperti itu juga. Kalau mau bercerita privasi suami, jangan kapunco palangkin harus diceritakan serolahnya. Kawan dakik bana kami tak besti, walaupun besti lah pokoknya rahasia suami jangan dibuka. Makanya ulama mengatakan di dalam kitab Murakil Ubudiyah, ihdzar aduwaka marratan fahzar sadiqaka arba marrah. Khawatirkanlah musuh kamu satu kali
dan khawatirkanlah sahabat kamu 1000 kali. Kalau lawan cukup sekali kita khawatirkan ibu-ibu, baru kau tahu itu lawan awak. Tetapi kalau kawan awak khawatirkan 1000 kali, baru kau seperti itu. Ketika dangkit jo awak, ia jaga rahasia awak. Ketika lah baca kak, ia jawab mengikik jo ke kawan sebelah. Tek, kau jadi tek cari tolong nak kau rahasia awak pada buah mah. Aku aik siani. Nenek kau baca kak lo. Mencari tolong ke kawan sebelah. Tek, kau jadi cari tolong nak kau masalah itu berdua. Kau mah aku Aisyah dua kabar dua lah 1000 lepas. Oleh sebab itu, kalau rahasia pribadi, kalau tidak ke ulama atau ke keluarga kita saja ceritakan. Jangan terlalu diumbar-umbar atau ditanyakan kepada khalayak banyak. Banyak juga kajian sekarang yang membuka pertanyaan pribadinya yang kami lihat itu tidak cocok ditanyakan secara umum. Ini yang harus kita ketahui yang pertama. Yang kedua yaitu as-sadaqatu yuhasinul amwal. Sedekah itu dapat menjaga harta. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memberi pupuk kepada harta, maka rajin bersedekah. Makanya Al-Quran mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah tumbuh kembangkan orang yang bersedekah. Jadi hakikatnya orang yang bersedekah itu, orang yang berzakat itu sedang bagi pupuk tanam-tanamannya. Barang harta kita tidak bertambah setiap tahun, cuci alih banyak tidak bersedekah dalam setahun. Boleh dibuktikan. Coba buktikan setahun rajin bersedekah, bagaimana perkembangan harta itu. Karena Al-Quran yang menjamin yurbis sadaqat, Allah akan tumbuh kembangkan orang yang bersedekah harta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sedekah itu bisa mengobati penyakit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah. Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Di kalau ada bapak ibu rasanya bapaknya kepanjangan, lapai ke dokter lah batuka-tuka dokternya, lapai ke tapi kampung lah si tawa si dingin dak tu cegah lu bawa sedekah. Kalau bisa datang ibu kepada pengurus, sampaikan ampun nyoba sedekah kini sebanyak ikut. Pak pengurus tolong doakan ambo ke jamaah ambo kini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan ambo sehat. Diaminkan oleh jamaah lebih daripada 40 orang. Nak tu melakit gaji. Melakit biasa gaji Bapak Ibu. Makanya Rasul katakan sedekah itu adalah bisa mengobati penyakit. Yang ketiga, sedekah itu juga bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Cerita daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa ini Bapak Ibu bangsa tahun ke tahun bangsa dia jadi menyasar. Jadi dulu tu lah menyasar je orang bangsa, pada kini dia menyasar orang bangsa tu. Dulu menyasar orang bangsa. Datang kepada Nabi Musa berlaki bini. Hai Nabi Musa, iyo batu engkau Allah gelari yaitu kalam Allah, bisa berkalam-kalam ke Allah Ta'ala. Tolong doakan ambo ke Allah Ta'ala agi ambo kayu. Kayu minta engkau iyo. Okey, bisu ambo bermunajat. Lah bermunajat Nabi Musa bisu pagi datang laki bini balik. Kecil laki bini ko Nabi Musa, baiklah dijawab di Allah Ta'ala permintaan kami. Allah,
Ajawe Allah Ta'ala lain dia ki engkau kayu tapi tak lama. Bara Nabi Musa setahun kayu. Lala mau dia bansik setahun dia ki. Anda bahari Nabi Musa. Saya pernah juga mencuba kayu lah tu memakai api segala tu sana mana tu kami tu mak. Kan itu memakai api itu kan sana mana apa. Dan itu siku, itu sinanoa. Itu siku nak nyawa api tu. Itihan itu. Sesudah itulah kayu lah berjalan 6 bulan. Di pertengahan 6 bulan kecik bini kepada udah dah terangah kecik Nabi Musa kecik Nabi Musa awak kayu awak setahun udah harap tua banyak kawak pangan titih banyak kau dah ajak awak sedekahan ke fakir miskin awak tolong anak yatim dah kau ada rumah sakit yang membutuhkan awak bantu dah iku ada bini dan dekat itu pak aku aja ni tinggal oleh rancak mana tu. Oh tak itu ya. Jadi saingannya harap tokolah dihabiskan untuk masyarakat, dihagikan ke fakir miskin, dikasihkan ke anak yatim, dihagikan kepada orang yang membutuhkan. Lah sampai setahun lah lewat, setahun lah dijangka-jangka dan Nabi Musa dah dihitung lah dibilang hari dah dihitung bulan. Lah lewat setahun mengecek Nabi Musa. Saya dah lupa Allah Ta'ala. Lah lewat setahun panjang kau lu bansik lah. Sehingga bermunajatlah Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah, ya, lain tak lupa engkau ya Allah. Apa nak lupa kau? Engkau dahulu magi kayu hamba engkau setahun engkau jadikan ya Allah Ta'ala. Kini dah lewat setahun baku anu bansik ya Allah. Ajawi Allah Ta'ala. Ambo buka ki rezeki, inyo buka 1000 rezeki, sehingga ambo malu maginyo bansik lai. Jadi orang yang rajin bersedekah, Allah malu maginyo miskin. Tak mau Allah magi itu orang tu miskin karena inyo rajin bersedekah. Ada berhari. Ada. Panjang lebih besar. Kalau lebih panjang lancak banyak. Baru ceramah ambo lacuk tu dia alah tak lama-lama banyak semua boleh mesti jadilah. Akal dah boleh nak. Yang ketiga lah. Yang kedua lah tu as-sadaqatu yuhassinul amwal. Yang ketiga al-ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu dapat menjaga amalan. Jadi makanya di dalam surat Al-Bayyinah itu Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan mereka menyembah kepada Allah ikhlas di dalam beragama. Jadi pertanyaannya, Ustaz, kalau ambo buat ibadah ni masuk sarupo balasan ambo lai boleh tu Ustaz? Boleh. Tapi tingkatannya paling rendah. Di dalam syarah Al-Hikam bahwa tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama yaitu abidin. Yang kedua yaitu muhibbin. Yang ketiga yaitu gharibin. Yang ikhlas pertama namanya abidin, yaitu orang yang ikhlasnya ketika beribadah yarju ila sawab, dia mengharapkan pahala. Dia beribadah mengharapkan surga. Dia beribadah mengharapkan jauh dari neraka. Boleh, itu ikhlas yang pertama yang dinamakan dengan ikhlas abidin. Yang kedua yaitu muhibbin. Ikhlasnya seseorang sudah memberikan sesuatu kepada Allah, balas tidak dibalas, ia tetap beribadah kepada Allah. Ia sudah bersedekah, tidak Allah balas pun surga, dia tetap bersedekah.
Dia solat tidak Allah balas pun surga dia tetap solat. Itulah ikhlasnya orang salihin. Yang ketiga yaitu gharibin. Ini tingkat yang paling tinggi dan paling sulit. Yang semata seluruhnya memang karena Allah. Tidak ada yang ia lakukan masih Allah. Hanya kepada Allah, tidak ada lain selain Allah. Dan ini tingkatan daripada al-anbiya, ikhlasnya para nabi. Jadi tingkatan kita yang mana Ustaz? Rata-rata kita abidin, beribadah pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah? Boleh. Oleh sebab itu, ikhlas itu tidak bisa dinilai dari zahir. Seperti bersedekah tadi. Ada namanya pitunai. Ada juga ada namanya si pitunai yang berapa? Ya, baik Pak. Hei. Pitunai bersedekah kalau masjidnya sampai di pengurus yaitu 500.000. Kecik pi kambar di sebelahnya pi kambar. Dia mana baca sampai mana sedekah 500.000. Sesudah itu diimbau oleh pengurus sedekah tadi, sedekah dari hamba Allah 1.500.000. Hamba Allah dah tahu memang cek pi kambar kata orang, dia tahu kau dan 1.500.000 itu cek tu mah. Kalau seperti itu tu sama je tu. Ria itu tidak bisa dinilai dari zahir. Ria itu tidak bisa dinilai dari apa yang diberikan, karena ria itu dinilai dari hati. Jadi kalau orang bersedekah banyak walaupun dibacakan di depan orang ramai, bisa jadi niatnya memotivasi orang bersedekah. Silakan, boleh. Yang penting hatinya terjaga. Cukup 3 sekarang Bapak Ibu tuan-tuan diimbau tahu bisuak balik. Kita sambung kaji tahu bisuak balik. Salah kepada Allah ampuh meminta ampun. Salah kepada manusia ampuh meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah